meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Oh iya, terima kasih ya. Mangga, silakan Bu. Ya Bu. Ya, Ibu lagi hamil. Ya. Ya, sok. Ya, sok mangga. Ini Ibu, ini juga punya anak bayi. Ya. Salam. Ibu anaknya siapa yang ditahan? Dokter. Iya, sok atuh. Sini, sok sini. Ayo, sini. Ya, sok mangga Bu, mangga. Ya, sok mangga. Ayo, sebagian sini. Kan 8 ya, 4 lagi di sini, sok. Ya, Pak. Bapak beracara di Saudi. Ini keluarganya semuanya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan? Udah kerja? Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditahan itu yatim. Ya. Sejak umur berapa yatim? Dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak itu? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus aktivitas kesehariannya nyetim. Ya, tidak seberapa sih. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Sekolah? Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu, nggak ada. Jadi perannya ibu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. Udah ramai, udah beres, saya malam Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya Bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi, tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar Bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama Bapak yang mengharapkan saya itu Bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa. Kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya Bu. Jadi Bapak yang mengusahakannya. Yang mengusahakannya pengacara, gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil. Pekerjaannya? Di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik mana? Di Aqua. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu. Nanyain dulu, masih 4 tahun, Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede itu baru kelas 3 MI. Gak tahu anaknya bapaknya kayak gitu. Suka nanya,
Bun, ayah teh kemana sih? Kerja, kok nggak pulang-pulang? Iya lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar. Nanti aku mau makannya sama ayah katanya. Iya, kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus dia dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dobong lewat, Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil katanya gitu kan. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada tutupin gitu ya, Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan kerjanya. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah nggak ada orang tua, saya di situ ikut sama suami saya kan. Iya, Pak Sabil namanya. Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa, Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya. Di depan kerjaannya. Kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya, ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja, Pak. Kata saya teh, kan nggak punya kuota ya Pak, kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota. Kata saya ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa? Saya aja nggak tahu. Emang teh nyaholin cina. Itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa? Pergi lagi mau kemana lagi? Itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah nggak punya sabun. Iya nanti besok aja lah, cina ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi. Udah nggak pas habis itu saya nggak tahu lagi ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Iya pas pulang dari tempat kerjanya, kan dia pulangnya telat. Saya kan ditanya, kamu tuh dari mana? Kok baru pulang? Biasanya 2:30 juga udah nyampe rumah. Kan? Iya, kan ini cina lagi kerja. Bahkan dia juga lagi kerja, Pak. Cina ditelepon katanya suruh merapat kan. Emang ada apa? Kata saya. Yang teleponnya siapa? Nggak tahu, saya juga. Saya juga nggak banyak nanya, ada dia sama temannya banyak, Pan. Ayah oke diteleponan suruh merapat cina gitu. Terus kamu harusnya kan pulang jam 2, jam 1 juga dia udah keluar dari kerjaan. Pulang-pulang emang ada celana yang kotor, makanya saya tanya, emang kamu tuh dari mana? Orang itu cina di bawah rame naon cek saya teh. Kan itu cina di bawah lagi demo. Udah saya mah jujur bapak nggak pernah keluar, jarang gitu, makanya nggak tahu. Iya. Ibu siapa? Namanya Encep Mulyana. Acep? Encep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak suka ngojek. Oh ngojek. Ya, anak 4, yang kecil 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Ya. Dan setiap hari juga suka nanyain, "Ma, babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya, iya cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, "Ma, babah kok belum pulang?" Iya ntar nanti juga pulang. Oh iya. Jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerja serabutan, ya kalau misalkan dia nggak ada, saya kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini, sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang nih selama ditahan udah berapa hari? Udah seminggu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan, saudara juga sama nggak punya. Nggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa?
Karena saya pasti yang ditanyain itu. Ya, Kalau kalau saya yang ada di rumah aja, ya tabungan. tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan sekarang enggak ya. Tapi Pak. beras masih cukup. Ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ya. Ibu suaminya siapa? Edi Hermawan. Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB. KB. Tapi jebol. Berarti kenceng. Iya nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di di pabrik. Perannya? Saya kurang tahu kok. Kurang tahu. Sok, ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu siapa yang kena? Suami. Suami. Kerjanya apa suaminya? Bukan. Serabutan. Punya anak berapa? Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya? Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sampai ibu aja sok. Bu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah. Di SD. SD mana? SD Tangkil. Oh paling gede kelas 3. Kelas berapa SD? Kelas 6. Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? Gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya, video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya, Pak, saya RT. Oh ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di ke-RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya, Pak. Di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya, Pak, yang ininya yang. Oke, sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Bukan. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina. Kita tetangga yang paling dekat, Pak. Seberang jalan. Oh kan ini rumah Bu Nina nih, rumah nih ada jalan di seberangnya itu tetangganya. Iya. Cuman RT-nya beda. Iya. Cuman RT-nya beda. Dan desa beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang, nah coba ibu siapanya yang kena? Ibu yang kena siapa? Suami Suami. Punya anak? 1. Sekolah? sekolah. Kerja apa suaminya? Serabutan, Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih. Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Suka aktif di politiknya? Iya. Oh, politik apa, Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Pak Yudi di situ perannya apa? Yang pas itu, yang saya lihat dari video yang waktu ngobrol pertama sama Pak Wedi itu. Oh, yang negosiasi? Iya, yang nego itu. Jadi yang negosiasi itu Pak Yudi? Pak Yudi. Tapi pertamanya kan yang saya tahu nih Pak ya dari rumah tuh udah di depan orang udah banyak orang katanya tuh kan biasa panggil ketu gitu ya tuh jadi baru habis pulang Jumatan masuk ke dalam baru buka gamis mau tidur sebentar mah gitu. tuh tadi dia ya gimana gitu kan tuh banyak orang nih di luar. Ayo, santai sahar.
Ada itu Hendra itu. Hendra itu siapa? Hendra, RT Hendra. RT Hendra, terus? Yang itu tuh ya. Nanti, aduh tuh katanya gitu. Dia bilang pokoknya yang saya udah saya ke dapur lagi masak, nggak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah banyak orang tuh pada pergi. Hayulah katanya gitu. Hayulah orang sekarang lah kata yang bilang gitu. Keheula atuh kata suami gitu. Ulah waka kedeng gangguan heula, kita berempuk dulu gitu. Harus gimananya katanya gitu. Lah pirang ke kape heulaanku RT lain mah gitu katanya. Kabur ke yang lain takut keburu turun katanya gitu nanti. Udah jangan dulu sempat dilerai sama suami juga sedengar saya udah dari situ saya ke dapur udah nggak tahu tiba-tiba pas keluar dia masih sama Pak Ustadz di situ. Nggak tahu ngobrol apa nggak tahu. Katanya gini katanya atuh katanya gitu kata suami. Lalu orang lihat katanya gitu tak ada pergi lah nggak tahu setelah itu mah nggak ngelihat gitu. Tapi yang bernegosiasi dengan Pak siapa itu yang punya rumah kata? Pak Wendy. Pak Wendy. Iya nggak tahu. Ya, Pak Wendy itu posisinya hari ini pelapor. Iya. Pak Wedi yang ngobrol sama Bapak itu. Oh, saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Iya, Pak Wedi itu yang ngobrol sama Bapak. Ketemu dengan saya, yang ada di video Bapak itu. Bareng ke situ, ke lokasi. Itu nama nanti Pak Wedi. Saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Ya kirain Bapak kemarin ke sana tuh kita tuh mau kumpul gitu, Pak. Enggak, kalau saya kan waktu itu ingin tahu masalah. Karena ingin tahu masalah, apa sih masalahnya? Yang kita juga pengen tadinya saya kebetulan ada di Jakarta di Komplek Marinir, dia di Tangerang. Ya udah saya bilang ketemu di sini. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya, ya. Bagaimana ibu-ibu ini datang menangis, memohon-mohon kepada Deddy Mulyadi agar keluarga, istri, anak-anak mereka dibebaskan, kata ibu-ibu tersebut. Tetapi Deddy Mulyadi mengatakan saya tidak punya hak untuk membebaskan mereka, tetapi saya mau menolong klien. Tapi bukan menolong membebaskan, tetapi menolong untuk membantu seperti kebutuhan klien. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Namun untuk membebaskan mereka tidak bisa. Ya memang haruslah demikian. Karena apabila Deddy Mulyadi membebaskan, ya maka itu artinya Deddy Mulyadi sedang berada dalam ketidakadilan. Dan tentunya netizen akan menghujat beliau. Dan bahkan bukan hanya netizen, tapi seluruh Indonesia akan melawan beliau. Ya, karena kita tahu apa yang dilakukan oleh keluarga atau istri anak-anak daripada ibu-ibu yang datang ini, itu adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Kita tahu di negara ini, kita semua diberi hak kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya, tetapi mereka malah mengganggu orang Kristen. Ya, dan kalau kita tonton tadi video itu, sepertinya bertele-tele mereka menyampaikannya. Yang satu berkata, kami tidak tahu bahwa itu adalah acara ibadah. Yang satu lagi mengatakan, kami tahu bahwa itu acara ibadah. Tetapi kan dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa memang karena kebencianlah mereka membubarkan. Bahkan kalau kita lihat di situ mereka menginjak-injak salib. Nah ini adalah perbuatan yang saya rasa bukan hanya merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi juga ini juga akan menjadi suatu hal yang menimbulkan perpecahan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Itu sebabnya dalam hal ini pemerintah harus berperan penting. Jangan sampai oknum-oknum ini menang terhadap pemerintah. Tapi biarlah pemerintah menang atas oknum-oknum ini. Agar di kemudian hari jangan lagi muncul oknum-oknum yang seperti ini. Karena ini meresahkan masyarakat. Saya yakin ya bahwa orang-orang Kristen pasti trauma ketika mereka menjalankan ibadahnya. Mungkin di situ ada anak-anak, ya tentunya mereka ketakutan ya secara pribadi masing-masing. Nah, teman-teman, itu sebabnya marilah kita di negara kesatuan Republik Indonesia, kita jalilah persatuan ini ya. Dan mengenai pelaku-pelakunya, biarlah pihak yang berwajib memproses mereka dengan seadil-adilnya. Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Kiranya video ini memberikan bagi kita informasi penting sekaligus pelajaran penting agar di kemudian hari kita tidak melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati. Salam NKRI.